Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai problem research, research problem, problem riset. Dan ini penting karena tanpa ada problem kita tidak akan bisa melakukan riset. Ini alasan penting dari riset, ya, salah satu alasannya adalah karena memang ada problem. Nah, masalahnya adalah kalau research academy itu yang paling bermasalah adalah menentukan problem itu sendiri. Apa itu problem? Bisa jadi kita akan tersesat karena kita tidak mengetahui apa yang dimaksud problem di dalam research ilmiah. Gitu. Nah, problem di sini jadi beda. Misalnya ada orang meneliti tentang kemiskinan. Miskin itu problem, tapi bagi siapa dulu? Gitu. Problem bagi masyarakat, bagi kita sebagai orang biasa yang bagian dari masyarakat itu problem. Masalahnya adalah itu bukan problem riset, bukan. Itu problem yang ada di masyarakat, termasuk kita bagian dari masyarakat itu. Tetapi apa yang ada menjadi problem di masyarakat belum tentu menjadi problem di dalam riset akademis. Itu masalahnya. Jadi kemiskinan itu misalnya, ya. Misalnya calon politik, misalnya tidak demokratisnya negara, itu semua bukan masalah atau problem dari riset. Nah, itu akan menjadi akademis kalau kita ubah cara berpikirnya. Itu bukan. Jadi kita tanya dulu pada diri kita, seorang sarjana, seorang ilmuwan, maka menjadi sesuatu yang tadinya biasa saja problem masyarakat itu akan menjadi problem akademis kalau kita berpikir dari atau berangkat dari diri kita sebagai seorang sarjana, yaitu orang yang berurusan dengan apa yang kita pikirkan mengenai fenomena tadi, fenomena kemiskinan, fenomena demokrasi, fenomena otoritarianisme, semua fenomena kenakalan remaja. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita pahami dari fenomena itu. Nah, itulah yang dinamakan problem riset. Jadi problem riset kemudian disebut sebagai apa yang harus kita pahami dan harus kita pikirkan, dan pahami, pikirkan. Sementara yang ada di masyarakat, kemiskinan, kezaliman, ketidakdemokratisan, kenakalan remaja itu sesuatu yang ya bagi masyarakat problem dan harus dihilangkan. Nah, ini juga poin yang paling penting di dalam memahami problem riset, yaitu bahwa problem riset bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dicari dan kemudian dipecahkan cara memahaminya. What should we think about? What should we think? Ya, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang what should we understand? How should we understand? Bagaimana? Apa yang harus kita pikirkan, kita pahami, apa yang harus kita, bagaimana harus kita berpikir mengenai hal itu. Bukan what should we do. Nah, tadi kalau masyarakat kemudian ada masalah kemiskinan, kenakalan remaja,
dekadensi moral segala macam itu bisa disebut sebagai problem praktis di dalam masyarakat. Apa yang harus kita lakukan praktek? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Sementara tugas seorang sarjana, seorang akademisi di dalam dunia akademis adalah apa yang harus kita pikirkan tentang penyelesaiannya sekalipun. Jadi nanti ada penyelesaian, kita juga berpikir tentang penyelesaiannya, tetapi waktu melakukan penelitian itu tidak mungkin kita sedang menyelesaikan masalah yang praktis tadi, enggak. Misalnya kita menulis disertasi atau tesis atau skripsi tentang kemiskinan atau tentang katakanlah yang paling praktis judulnya paling konyol, misalnya menulis disertasi cara menyelesaikan atau memberantas kemiskinan. Pertanyaannya sederhana, apakah ketika dalam proses penelitian dan juga menulis disertasi itu tesis tentang bagaimana cara memberantas kemiskinan itu lantas memberantas kemiskinan? Tidak, kita tidak melakukan itu, tidak akan bisa itu. Karena posisi kita. Nah, di sini harus lihat porsinya sebenarnya. Jadi jangan over yang bukan tugas kita sebagai seorang akademisi kita ambil alih gitu. Enggak, itu ada porsinya. Nanti kalau ya sebelum nanti akan saya jelaskan. Jadi sekali lagi ada problem praktis, ada problem yang akademis. Problem akademis selalu berkaitan dengan apa yang kita harus pikirkan, kita harus pahami, apa yang harus kita teliti, gitu kan. Itu jadi selalu soal perspektif, cara kita berpikir mengenai sesuatu itu. Itu yang urusan ini. Sementara tadi problem praktis yang ada di masyarakat itu problem yang sifatnya praktis yang membutuhkan penyelesaian, problemnya dihilangkan. Nah, seorang sarjana sekali lagi adalah seorang akademisi, kita tidak bisa membuat tulisan akademis, kita tidak bisa membuat tesis, disertasi, skripsi, artikel, kalau kita tidak punya masalah. Jadi kita cari masalah. Makanya di dalam tesis, di dalam karya ilmiah itu selalu ada problem. Dicari dulu problematisasi. Ya, nanti kita ungkapkan problemnya apa sih, sehingga dan problem itu layak enggak kita angkat ke dalam kita teliti, kemudian kita analisis secara mendalam berdasarkan data-data itu yang paling penting ya, kita cari. Nah, problemnya itu karena ini kan bukan hanya seperti video-video saya yang 2 video saya sebelumnya, saya lebih tekankan bahwa kita tidak sedang sendirian sebagai sarjana, tapi salah satu dari sekian banyak orang yang berbicara dari sudut pandang akademis mengenai sesuatu. Ini kita berada di dalam komunitas ilmiah. Maka pertanyaannya adalah apakah problem yang kita sodorkan untuk kemudian kita teliti, kita analisis itu penting banget atau tidak? Ya, sekali lagi problemnya kemudian kita harus membuat komparasi dengan yang sebelumnya. Problem ini sudah pernah dipecahkan dari sudut pandang misalnya teologis, sosiologis, antropologis, kita mau apa gitu. Nah, jadi kalau problem ini signifikan enggak secara akademis, ya harus bukan karena misalnya kemiskinan itu sedang meresahkan masyarakat Indonesia lalu kita penelitian itu penting dari sudut akademis ya. Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak.
dikatakan iya memang sedang memang ini satu tema yang sedang hot gitu, yang sedang panas-panasnya dibicarakan orang, tetapi perspektifnya sekali lagi yang paling penting ada perspektif yang ingin diberikan di dalam dunia akademis itu gitu ya. Jadi hati-hati, jangan lupa ada perbedaan antara problem praktis dengan problem akademis, problem kesarjanaan itu. Tentu saja ada hal-hal yang ini, misalnya itu problem konseptual akademis, konseptual soal cara kita berpikir, gitu. Cara kita memahami persoalan itu yang ini. Ada aspek praktisnya juga, karena pertanyaan misalnya kita berangkat dari apa itu 4W1H misalnya, ya. Itu akan pertanyaan-pertanyaan itu ada praktisnya. Bagaimana kita harus misalnya kita harus menyelesaikan kemiskinan. Itu dari sudut pada akademisnya ya sah-sah saja. Tetapi kita belum sampai action, ya. Belum sampai action karena dari meneliti ya, kita punya sudut pandang yang berbeda dengan yang lain, karena maksudnya selain akademis sih bisa seperti itu, karena kita punya pertanyaan yang itu tadi, punya pertanyaan yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan para ilmuwan yang lain juga di bidang itu. Apa yang harus kita lakukan? Tapi hasilnya bisa jadi sama dengan masyarakat umum, bisa juga tidak gitu. Intinya gitulah. Jadi ada juga problem itu sifatnya praktikal, ada dimensi praktikal di dalam penelitian-penelitian tertentu. Iya. Karena misalnya sama seperti kita seorang sarjana juga bisa menjawab. Kalau ditanya orang umum, bagaimana dari sudut pandang seorang sarjana sosiologi, sarjana ekonomi, untuk menyelesaikan kemiskinan, pasti punya perspektif, gitu kan? Itu yang dimensinya praktis tadi, menuju ke praktis, tapi belum sampai praktis ya. Sekali lagi, sekendati pun pertanyaan kita praktis, apa yang kita lakukan tidaklah praktis. Selalu itu soal perspektif, nggak mungkin itu. Ya. Misalnya Pak Menteri Ekonomi, ya sekarang itu mempraktekkan bagaimana pengetahuan ekonominya untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan ekonomi Indonesia. Tetapi pada aspek tertentu, ya tidak pernah terutama waktu sedang belajar ekonomi, dia tidak sedang menyelesaikan problem ekonomi itu secara praktik, tapi yang dilakukan adalah waktu jadi sarjana atau waktu menempatkan diri sebagai sarjana, ya seorang sarjana nggak mungkin mempraktikkan itu. Oke, saya kira sampai di sini ya. Satu lagi itu terkait juga dengan bidang. Kalau apakah nanti kita menghasilkan praktis atau tidak, itu risetnya memberikan jawaban yang sifatnya praktis atau tidak. Ya tentu saja itu terkait dengan persoalan yang kita teliti. Kalau kan tidak selalu berkaitan dengan masyarakat umum secara langsung pertanyaan kita itu. Kalau di bidang ekonomi mungkin saja. Intinya gitulah, pokoknya tidak boleh kita kehilangan arah, bahwa problem kita itu harus kita sadari adalah soal perspektif, soal akademis yang berkaitan dengan bagaimana kita memahami, menganalisis dengan baik berdasarkan data-data yang cukup, evidence atau bukti yang cukup untuk menghasilkan pemahaman yang baik, jawaban atas pertanyaan, entah itu pertanyaan konseptual, praktis dengan baik, itulah tugasnya.
Baik, saya kira sampai di sini mudah-mudahan memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.